Pengkhianatan di malam pertama. Bab 14. Untuk beberapa saat, Abi terpaku di tempat. Ia seperti kehilangan kemampuan untuk berpikir. Ucapan embun barusan layaknya sambaran petir baginya. Aku benar-benar minta maaf, Bun. Hanya kata itu yang dapat terucap dari bibir laki-laki itu. Jemarinya bergerak mengusap ujung matanya yang basah. Menyesal adalah kata yang tepat untuk menggambarkan perasaannya sekarang. Apa sudah ada lagi jalan untuk memperbaiki semuanya? Abi menatap istrinya lekap, berharap dalam hati akan ada jalan untuk memperbaiki hubungan yang sudah rusak sejak awal. Lebih baik kita pisah saja, dan kita bisa melanjutkan hidup masing-masing tanpa saling menyakiti. Hati Abi mencelos mendengar jawaban embun. Demi apapun ia tidak akan rela. Yang diinginkannya sekarang hanyalah membayar semua rasa sakit yang telah ia berikan kepada istrinya itu dan menggantinya dengan rasa bahagia, menembus kesalahan menjadi seorang suami yang baik. Aku gak mau kita pisah, balas Abi cepat dengan genggaman tangan yang semakin erat. Kau boleh menghukum aku dengan cara apapun. Aku akan terima kalau kau butuh waktu. Aku akan menunggu juga sampai kapanpun waktu kamu bisa maafkan aku. Namun embun diam senyum bahasa. Pintu hatinya seolah tertutup rapat untuk Abi, membuat pria itu tersadar bahwa akan butuh perjuangan berat untuk meluluhkannya. Jangan menunggu, Mas. Kamu hanya akan menghabiskan waktu saja. Terlalu banyak rasa sakit yang mungkin tidak bisa dihapus oleh waktu. Aku akan tetap menunggu sampai kapanpun itu, ujarnya tanpa dapat tawar lagi. Kebisuan tercipta selama beberapa saat. Abi menarik napas dalam, lalu melihat alergi yang melingkar di pergelangan tangannya. Ia sudah hampir terlambat kantor. Aku janji akan memperbaiki semua dan mencari jalan terbaik untuk kita. Tapi bukan dengan berpisah. Ia mencium punggung tangan embun yang masih digenggamnya, merogoh saku belakang celana. Abi mengeluarkan dompet miliknya, sebuah kartu ATM lain ia keluarkan dari sana. Aku minta maaf, aku gak tahu kalau kartu ATM yang pernah kasih kamu patah. Ambon masih bergeming dengan tatapan mengarah ke taman belakang rumah. Kamu pakai dulu, pinjam nanti akan kirim ke nomor kamu. Ia menyodorkan kartu ATM ke hadapan istrinya, namun Embun hanya melirik tanpa berniat untuk melarinya. Sama seperti saat pertama kali Abi memberikan kartu ATM miliknya. Akhirnya Abi pun meletakkan di atas meja. Ia paham, bukan salah Embun jika bersikap acuh tak acuh terhadapnya. Dirinya lah yang bentuk embun dari wanita lembut menjadi sedingin itu. Aku ke kantor dulu. Setelah pamit, Abi bergegas meninggalkan Embun yang masih matung tempat duduknya. Saat melewati tangga ulir, sepasang mandi hitamnya menyerot tajam. Dewa baru saja masuk dan tampak mengobrol dengan Mbak Rima. Abi terdiam sebentar, memperhatikan keduanya. Ini Bunda, suruh bawa brownies untuk Tante. Seperti biasa dia menunjukkan senyum ramah. Wah, Bunda kamu sampai repot-repot buat kue. Bunda emang sengaja buat bayar Tante, katanya mau dikasih tangga dekat juga. Makasih ya Dewa. Mama Ria membalas dengan senyum yang tak kalah ramahnya. Abi mendengkus sebal saat menyadari Dewa tengah melirik ke arah kamar Embun yang tak jauh dari tempatnya mengobrol dengan Mama Rima. Oh iya Tante, bagaimana dengan Embun? Ada urusan apa? Tanya istri orang. Pertanyaan mendadak sarkas itu membuat Dewa dan Mama Rima menoleh. Gak apa-apa, memang salah kalau aku tanya dengan Embun. Ia menjeda ucapannya dengan tarikan napas. Sebagai salah satu pembina dalam perkemahan kemarin, wajar kan aku menanyakan kabar mahasiswi yang sempat ikut, apalagi kemarin Embun sempat kecelakaan di sana. Melihat adanya ketegangan antara Abi dan Dewa, Mama Rima pun segera menengahi. Embun tidak apa-apa Dewa, hanya lecet, makanya hari ini mau istirahat di rumah, ucap wanita parubaya itu. Oh, syukur deh Tante, aku ikut lega, balasnya. Kalau begitu, aku sebelah dulu mau berangkat kantor. Silahkan Nak Dewa, bila sang bundamu
Terima kasih Bronisnya. Sama-sama Tante, nanti aku bilang sama Bunda. Dewa mulai senyum tipis sebelum akhirnya beranjak keluar dari rumah embun. Sementara Abi menatap tanpa ekspresi. Udara di sekitar memanas dengan keberadaan Dewa di rumah itu. Terlebih semalam, Dewa memberinya sebuah ultimatum. Jangan harap aku akan beri kau celah untuk merebut embun, gerutunya dalam hati. Fania menatap sebuah rumah berlantai 2 di hadapannya. Diputuskan secara pihak adalah mimpi buruk baginya, dan demi apapun, ia tidak rela jika Abi meninggalkannya begitu saja tanpa dan lebih milik embun. Setelah menimbang-nimbang langkah yang akan ia ambil semalam, akhirnya ia memutuskan untuk menemui orang tua Abi. Gerbang kokoh terbuka memunculkan sosok pria yang diyakini Fania adalah penjaga pos. Ada perlu apa ya Mbak? Tanya pria itu. Maaf Pak, saya mau ketemu sama orang tuanya Abimanyu. Apa mereka ada? Oh, Bapak sama Ibu di dalam. Silakan masuk Mbak. Terima kasih Pak. Fania belum mampu membendung air mata yang terus meleleh di pipinya. Kini ia sudah berada di dalam sebuah ruangan. Ini adalah pertama kali ia menginjakkan kaki di rumah kasnya itu, karena selama berpacaran, Abi belum pernah mengenalkan Fania dengan kedua orang tuanya. Sepasang pria dan wanita, kira-kira seusia orang tuanya menatap penuh selidik. Kebekuan tercipta selama beberapa saat. Jemari Fania saling meremas satu sama lain. Maaf Tante, Om, kalau kedatangan saya mengganggu, saya tidak akan nekat kemari kalau tidak ada pekerjaan penting. Tapi saya rasa perlu bicarakan masalah ini dengan Tante dan Om. Dahi Bunda terlihat berkerut. Ia menatap penuh tanya. Memang hal penting apa yang mau dibicarakan dengan kami? Fania berkapas dalam-dalam, seperti sedang mengumpulkan keberanian. Tatapan sepasang suami istri itu membuat tubuhnya terasa meremang. Namun ia tak punya pilihan lain. Jalan terakhir yang dapat ia tempuh adalah menemui kedua orang tua Abi. Ini tentang hubungan saya dengan Abi dan juga tentang janji yang pernah diberikan Abi kepada saya, ucap Fania ragu-ragu. Kerutan dahi Bunda semakin terlihat jelas. Memangnya janji apa yang pernah diberikan anak saya kepada kamu? Kamu kan tahu Abi sudah menikah. Fania menganggukkan kepala. Saya tahu, tapi Abi sudah minta saya untuk menunggu. Dia juga berjanji akan menceraikan istrinya dan kembali kepada saya. Spontan sepasang mata Bunda membulat mendengar ucapan gadis yang baginya asing itu. Sementara ayah mengusap dadanya yang mendadak terasa nyeri. Baik ayah Bunda belum sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Kedatangan Fania benar-benar mengejutkan keduanya. Bunda mendekati Fania dan duduk di sisinya. Dengan penuh kelembutan ia mengusap bau gadis yang ia tebak seusia embun itu. Maafkan Tante Nak Fania, apa kamu sudah bicarakan baik-baik dengan Abi? Fania mengangguk dengan diiringi derai air mata. Sudah Tante, Abi memutuskan hubungan secara sepihak. Saya tidak terima tinggalkan itu saja. Tapi maaf sebelumnya, kamu tahu Abi sudah menikah dan sekarang Abi sedang berusaha memperbaiki rumah tangganya. Masa depan kamu masih panjang. Kamu cantik dan masih muda. Bukannya reda, air mata Fania semakin deras mengalir. Begini saja, bagaimana kalau Nak Fania pulang dulu? Nanti biar Tante dan Om bicarakan dengan Abi. Tante juga minta Abi menemui kamu dan bicarakan semua baik-baik dengan kepala dingin. Fania akhirnya mengaku setuju, membuat Bunda menghela napas panjang. Sementara sang ayah tidak banyak bicara, seperti ada kemarahan yang tertahan dalam tatap matanya. Sejak tiba di kantor, Abi tak dapat berkonsentrasi. Pikirannya terus tertuju pada ucapan embun tadi pagi. Kepingan rasa bersalah itu semakin menyergap. Talak, benarkah ia telah menjatuhkan talak kepada embun? Dalam keadaan bimbang, Abi teringat kepada seorang yang mungkin dapat membantunya untuk keluar dari masalah ini. Dengan cepat, ia meraih ponsel yang tadi diletakkan di atas meja dan mencoba menghubungi salah seorang kerabatnya. Abi mendapatkan ponsel dengan daun telinga
dan menunggu selama beberapa saat. Halo Awan, sore ini kamu ada waktu enggak? Ucapnya tanpa basa-basi. Sore ini ada sih, memang kenapa? Balas pemuja itu. Aku mau ketemu, ada sesuatu yang mau kutanyakan, dan aku rasa kamu paham dengan masalah ini. Terdengar tawa kecil di ujung telepon yang membuat Abi mendesah panjang. Tumben amat, memang hal apa yang mau kau tanyakan? Nanti kalau ketemu, aku benar-benar butuh saran dari kamu. Ya udah, sore nanti kita ketemu, kata pria itu. Panggilan terputus setelah perbincangan singkat itu. Abi mengarahkan pandangan ke jendela yang menunjukkan pemandangan gedung-gedung tinggi di sekitar. Namun pikirannya masih terus tertuju kepada Embun. Bahkan saat mengunjungi pabrik untuk mengawasi jalannya proses-proses produksi, ia lebih banyak melamun. Sore hari di sebuah kafe. Sedikit talak yang akan berlaku 6 bulan setelah kamu mengucapkan akan menjadikan istri kamu. Abi terenyah mendengar penjelasan sepupunya itu. Ia beku melenggu rasa bersalah. Ingin rasanya menghukum diri sendiri atas kebodohannya. Berarti Embun benar? Tanya Abi dengan keterutan di tipis di keningnya. Iya, Embun yang benar. Tanpa sadar, kau sudah menjadi talak padanya. Saat kau mengucapkan janji akan menjadikan Embun, maka telah jatuh talak yang akan berlaku 6 bulan setelahnya. Sesal terlihat jelas dalam tatapan Abi. Sepasang bola matanya tergenang cairan bening. Apa ada jalan untuk merubah semuanya? Tanyanya penuh sesal. Awan hanya dapat menjijikkan lidah. Dirinya pun ikut menyesalkan tindakan sepupunya itu. Makanya lain kali pikir dulu baik-baik pada saat kau mengucapkan ijab kabul atas namanya. Berarti sudah ada perjanjian antara kamu dengan Tuhan. Makna ijab kabul itu tidak hanya sebatas kamu menghalalkan perempuan sebagai istrimu. Setelah proses ijab kabul terlaksana, maka seluruh kehidupan Embun menjadi tanggung jawab kamu. Membimbing, memanjakan, menjaga, dan menjadi pelindungnya. Kalau kau melanggar, artinya kau sudah melanggar perjanjian dengan Tuhan. Abi terdiam selama beberapa saat. Tatapannya kosong. Pikirannya dihantui oleh rasa bersalah. Ia merasa sudah terlalu banyak menyakiti Embun. Aku harus bagaimana, Wan? Apa harus kulakukan untuk bagi semuanya? Awan menarik napas dalam, punggung tegapnya bersandar di kursi. Kalau kamu benar-benar mau memperbaiki kesalahan, yakinkan Embun dan berjanji untuk tidak menghalangi kesalahan yang sama. Itu susahnya. Embun belum memaafkan aku dan dia masih mau membuat cerai. Itu salah kamu sendiri. Karena itulah seorang suami tidak boleh sembarang mengucapkan kata cerai. Karena dapat melalui kata kau mengaku sebagai laki-laki lajang kepada orang lain saja sudah bisa jatuh talak. Apalagi kamu jelas-jelas mengucapkan mau pisah. Jelas pria itu panjang lebar, seperti dihimpit bongkahan batu besar. Abi merasakan sesak dada. Udara di ruangan luas itu seolah tak cukup baginya untuk bernapas. Keadaan ini serba sulit baginya. Saat itu aku benar-benar mendesak, Wan. Kamu sendiri tahu aku masih menjalin hubungan dengan Vania. Ia semakin frustasi. Jadi aku harus bagaimana sekarang? Awan menghela napas panjang. Kalau kamu memang Daniel rujuk, masih kesempatan. Abi menatap penuh tanya, seolah tak sabar untuk mendengar penjelasan selanjutnya. Sepertinya tak salah, ia minta bertemu dengan Awan. Sebenarnya ada beberapa pendapat yang beda, tergantung kamu mau ikut pendapat yang mana. Ada pendapat bahwa boleh langsung rujuk dengan kata dan perbuatan, tapi ada juga yang berpendapat harus ijab kabul ulang. Kalau kamu ragu dengan itu, kau boleh ajak Embun untuk nikah ulang. Abi mengangguk mengerti. Setidaknya ada sedikit rasa lega dalam hati. Tapi itu juga kalau Embun masih mau sama kamu, sambung Awan tanpa mempedulikan ekspresi saudara sepupunya. Mobil masuk halaman rumah setelah sang penjaga membukakan gerbang. Abi menyandarkan punggungnya pada sandaran mobil. Matanya terpejam selama beberapa saat setelah bicara dengan Awan di kafe tadi. Ia mantapkan hatinya untuk memperbaiki hubungan dengan Embun. Entah bagaimanapun caranya, apapun akan ia lakukan untuk mendapat maaf dari istrinya itu. Meskipun mungkin ia harus jatuh bangun mengejar kata maaf dari istrinya. Setelah menekankan perasaan,
Abi segera turun dari mobil, lalu berjalan menuju pintu. Ketika melewati ruang tengah, terlihat Bunda sedang duduk seorang diri. Kamu sudah pulang? Tanya sang Bunda. Iya Bunda, tapi habis ini aku mau ke rumah Mama Rima, mau ketemu Bun. Abi dapat melihat raut wajah sang Bunda yang tak biasa, dan itu membuatnya bertanya. Bunda kenapa? Kayak tegang begitu. Apa ada masalah? Wanita itu menatap putra bungsunya dengan penuh keraguan. Abi, kamu sudah tunggu ayah di ruang kerjanya. Kamu temui ayah dulu ya. Abi pun melirik sebuah ruangan dengan pintu yang tertutup. Ia sedikit heran, namun tak bertanya banyak. Ya udah Bunda, aku ketemu ayah dulu. Baru saja Abi melangkah masuk ke ruangan itu sudah disambut ayah dengan tatapan tajam. Dahi Abi berkedut dalam. Bunda bilang, ada yang mau bicarakan sama aku? Pria parubaya itu tak langsung menjawab. Ia bangkit dari duduknya dan menghampiri putranya. Tanpa kata, dua tamparan keras mendarat mulus ke pipi Abi. Keterlaluan kamu, Bi. Pria parubaya itu hampir berteriak. Rahangnya mengetat. Kedua tangannya terkepal kuat. Menahan amarah terasa meledak-ledak hingga ke ubun-ubun. Sementara Abi terdiam. Mulutnya seperti terkunci. Sama sekali tak ada kalimat pembelaan darinya. Ia akan menerima hukuman apapun yang diberikan sang ayah kepadanya. Bunda tadi menunggu di luar langsung masuk ke dalam ruangan itu. Ia sudah menduga akan terjadi sesuatu setelah kedatangan Fania ke rumah tadi. Sabar ya, jangan baik kerasan, ucapnya seraya merangkul bau Abi. Ada kamu ini, sudah keterlaluan. Bisa-bisa dia berjanji pada wanita lain akan menceraikan istrinya. Suara ayah yang lantang menggema di ruangan itu. Maaf ya, aku tahu aku salah. Aku sedang berusaha memperbaiki semuanya. Ayah mengembuskan napas lelah panjang, lalu mendudukkan tubuhnya di kursi. Kejadian hari ini membuat dadanya terasa penuh sesak. Ayah minta sekarang juga kamu temuin Fania dan akhiri hubungan kamu dan dia. Abi menganggukkan kepala. Tadi ia yang berencana akan menemui Fania dan mengakhiri hubungan mereka baik-baik, agar kedepannya tak ada lagi permasalahan ataupun dendam antara mereka. Apa mamanya Embun tahu masalah ini? Lagi-lagi tatapan tajam ia arahkan kepada putranya. Mama Rima tahu, semalam aku sudah menjelaskan semuanya. Jawab Abi tanpa ragu. Lalu bagaimana? Pria parubaya itu menyorot penuh tanya. Pikiran-pikiran buruk sudah terbayang di benaknya. Mama Embun pasti sangat kecewa. Padahal ia telah berjanji kepada mendiang ayah Embun untuk menjaga putrinya. Bersambung.